20.06 kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya didengar enggak ya? Bisa masuk enggak? Suara saya dapat dipantau ya? Oke. Di chat Topan bilang masuk. Oke. Baik, teman-teman sebahasa tanah air, kita awali kegiatan kita malam ini dengan berdoa, dengan sikap sempurna berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Amin. Cukup. Baik, teman-teman sebahasa tanah air, kegiatan kita kali ini kita memilih pada malam hari karena menyesuaikan dengan agenda teman-teman. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ada kegiatan tutor sebaya. Jadwalnya berbeda-beda sehingga kita manfaatkan waktu luang pada jadwal malam. Harapannya nanti tidak terlalu lama, yang penting target kita kali ini kita melihat rambu-rambu dari SNBP ya, berbasis prestasi. Kemudian nanti kita lihat beberapa data dari rekod EKMAS 58 ke atas yang diterima di SNMPTN, karena mereka masih menggunakan istilah SNMPTN. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah dengan melihat data kita. Beberapa yang perlu Anda persiapkan kali ini. Satu, Anda mungkin butuh menyiapkan kertas dan catatan. Kertas catatan ya, kertas sama pulpen. Dua, mungkin nanti Anda juga butuh screenshot apa yang akan kita tampilkan, atau Anda boleh juga pakai kamera. Kemudian tindak lanjut dari kegiatan kita malam ini, nanti kita akan share spreadsheet yang mana nanti kita bisa berkolaborasi untuk proses berikutnya. Kira-kira seperti itu. Mengingat kuota waktu di Meet itu saat sudah ada 3 akun atau lebih itu hanya 60 menit, dan kita nggak tahu akun Anda masuk tadi jam berapa, sehingga rasanya lebih cepat kita mulai akan lebih bagus. Saya tak share screen dulu. Seluruh layar. Oke. Baik, layar saya sudah tampil ya. Baik, yang akan kita lihat itu adalah laman dari Halo SNPMB. Jadi terkait dengan akun Anda di SNPMB itu adalah murni antara akun siswa dengan SNPMB. Sekolah tidak punya autentifikasi untuk mengintervensi akun Anda. Sekolah hanya bisa memantau aktivitas Anda sampai mana, kemudian memberitahu agar Anda segera melakukan tindakan tertentu, misalnya melengkapi, kemudian simpan permanen, dan seterusnya. Kemudian bagian awal ini yang akan kita lihat adalah, ya, kita lihat bareng-bareng dari pertanyaan yang sering muncul untuk SNPMB. Sebentar, saya tampilkan agak besar. Oke, di sini ada 12 artikel pertanyaan yang sering muncul. Nanti kalau Anda punya pertanyaan lain, biasanya adalah dengan cara mengirimkan tiket
Anda mengirimkan tiket, kemudian nanti akan dijawab sesuai dengan ya jumlahnya admin dari Halo SNP MB ini. Baik, yang pertama kita lihat apakah seleksi, nanti dapat Anda cek bersama-sama ya, Anda cek manual, cek sendiri-sendiri. Ya, kalau kita lihat pertanyaan pertama, apakah seleksi nasional berdasarkan prestasi memakai semua mata pelajaran? Jawabannya iya, nanti dapat Anda baca sendiri. Agar apa? Agar kita semua nanti kita bisa serius ya, kita serius pada semua pelajaran dan seterusnya. Nah, nanti bisa kita cek sendiri-sendiri di tautan Halo SNPMB ini, atau agar ini nanti mudah untuk Anda temukan, saya masukkan saja ke grup Eli. Ya, oke. Saya posting di grup, nanti dapat Anda cek sendiri pertanyaan yang sering muncul, tetapi ada hal yang kritis di sini. Yang pertama terkait dengan untuk nomor 5, ya, memilih program studi. Untuk memilih program studi ini masih sama seperti tahun yang lalu. Jadi nanti Anda setelah nanti data lengkap, kita masukkan ke PDSS-nya, karena sampai saat ini kita belum proses. Setelah kita masukkan data Anda ke PDSS, Anda nanti akan bisa milih perguruan tinggi, ada syaratnya. Syaratnya apa? Maksimal 2 program studi, kemudian kalau nanti Anda memilih dua, maka salah satu harus berada di provinsi yang sama dengan sekolah asal. Jadi kalau milih 2 program studi, nanti saat Anda memilih, salah satu harus Anda pilih yang ada di DIY, dari 5 PTN yang ada itu. Di mana saja itu? 1, Anda bisa pilih yang ada di ISI, kemudian ada UIN Sunan Kalijaga, kemudian ada UPN Veteran, kemudian ada UNY, kemudian ada UGM. Salah satu harus ada di situ. Kemudian yang kedua boleh bebas. Ya, tadi pagi saya sempat mengikuti sosialisasi SNPMB oleh ISI. Asal-usul dari kenapa kok harus milih PTN di provinsi yang sama itu sebenarnya untuk mengantisipasi program-program studi perguruan tinggi negeri yang berada di luar Jawa. Intinya seperti itu, agar program studi mereka, perguruan tinggi negeri di luar Jawa tersebut, itu ada yang milih. Karena kalau tidak, biasanya pilihan semua siswa, kebanyakan siswa eligible itu akan milih perguruan tinggi negeri yang ada di Jawa, gitu. Nah, karena memang sudah ditetapkan sebagai syarat umum, maka ini harus kita ikuti. Oke, kemudian berikutnya, bagian kritis berikutnya, masih ada saja yang masuk ya. Oke, berikutnya adalah penilaian dan seterusnya. Kayaknya nanti kalau yang ada di sini saya rasa nanti ada 50% rata-rata nirapot, dan kemudian ada maksimal 50% 2 mapel pendukung dan seterusnya. Itu nanti wewenang atau haknya masing-masing perguruan tinggi ya. Tapi data semua siswa eligible di rapot, karena di rapot Anda itu ada 2 macam nilai pengetahuan dan nilai keterampilan, maka yang dipilih adalah nilai pengetahuan saja. Nanti nilai 5 semester semua mapel itu akan dimasukkan, kemudian
ada ya maksimal 2 mapel pendukung. Kayaknya ada peraturan menterinya ini, nanti dapat Anda cari mata pelajaran pendukung untuk program studi itu apa saja. Tetapi lebih dari 60% saya rasa program studi itu menggunakan mapel pendukung matematika. Iya. Kemudian berikutnya ya, pertanyaan 7 ini sering muncul dan ternyata laman SNPMB itu tidak mau membuka data. Jadi adakah rekod ya catatan sekolah-sekolah tertentu di program studi tertentu di perguruan tinggi tertentu, banyak tertentunya. Jadi nanti katakanlah kita sudah punya siswa yang lulus kemudian diterima lewat program SNBP, kemudian nilainya ya nilai akademisnya bagus, kemudian aktif di kegiatan dan seterusnya, kemudian waktu atau durasi bacanya cepat, biasanya itu akan jadi rekomendasi untuk tahun berikutnya. Nah, di laman SNPMB ini ya, SNPMB ini tidak berani menjawab dengan eksplisit, itu wewenang masing-masing PTN. Jadi data ini ada di masing-masing PTN, kita tidak bisa mengaksesnya. Oke, itu pertanyaan nomor 7. Kemudian syarat mendaftar, saya rasa nanti Anda setelah didaftarkan nanti bisa login, melengkapi data dan seterusnya. Yang kayaknya yang kemarin saya cek itu Anda belum ada yang simpan permanen ya. Yang penting data-data Anda lengkapi dulu apa adanya yang benar. Kemudian pas foto ya kalau bisa ngikuti aturan pas foto yang resmi, yang formal. Kemudian sebisa mungkin kalau nggak salah ada saya belum baca adakah ketentuan katakanlah 3 atau 6 bulan terakhir kayak gitu. Ya, Anda gunakan saja. Kalau tidak ada ketentuan, Anda masih bisa gunakan pas foto dulu zaman Anda kelas 10 mungkin yang ada di Google Drive sekolah. Atau nanti cobalah, kita coba tanyakan ke sekolah kapan kita akan ambil pas foto untuk dokumen kelulusan, karena ini sudah mulai akan masuk bulan Februari. Iya. Sudah ya, itu terkait dengan syarat mendaftar. Kemudian untuk portofolio nanti dapat Anda lihat juga sendiri portofolionya itu apa saja. Ada banyak program studi yang nanti harus pakai portofolio dan kebanyakan mengacu ke program studi. Kalau nggak seni olahraga, kayak gitu. Nanti coba Anda baca sendiri. Ya. Terus untuk cetak kartu peserta, saya rasa nggak ada masalah ya. Anda nanti tinggal setelah login, kemudian Anda finalisasi pendaftaran. Nanti, saat ini Anda baru menyiapkan akun Anda dulu, yang penting akun Anda lengkap. Nanti setelah Anda milih SNPMB, berarti sudah mulai milih program studi. Yang milih program studi seni dan olahraga nanti sudah upload portofolio dan seterusnya, nanti mencetak kartu. Nah, mencetak kartu nanti paling aman tetap Anda simpan dalam format PDF dulu, nanti manakala dibutuhkan tinggal ya dicetak di kertas sesuai ketentuan untuk bukti fisik, daftar ulang dan seterusnya. Nah, ini untuk kartu peserta. Kemudian oke, ini yang sering muncul berikutnya, ini yang perlu benar-benar kita perhatikan. Siswa yang nanti dinyatakan lolos jalur SNBP, kayaknya ini salah ketik ya, ini seharusnya SNBP tidak dapat mengikuti SNBT. Kemudian yang sudah lolos NSSNMPTN
SNPTN tahun 2021-2022 berarti kakak Anda Mas 5758 itu sudah tidak dapat lagi nanti mengikuti SNBT atau UTBK tahun 2023. Karena syaratnya nanti seperti ini, yang benar-benar harus digarisbawahi adalah kalau nanti Anda itu diterima di SNBP, maka tidak bisa mengikuti SNBT, maka untuk program studi Anda nanti, silakan Anda pilih yang benar-benar Anda minati dan kira-kira kalau diterima Anda akan berangkat. Karena apa? Karena nanti tidak bisa mengikuti SNBT. Tetapi kalau Anda nanti akan daftar lewat jalur lain, karena seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu ada beberapa jalur yang dulu sudah kita sampaikan di aula itu. Yang pertama SNBP, prestasi, kemudian ada SNBT, kemudian masih ada kuota yang seleksi mandiri, maka Anda bisa menggunakan seleksi mandiri. Itu yang seleksi tahap atau level 3. Kemudian beberapa program studi punya program internasional. Jadi kalau tidak bisa lolos mandiri nanti masih bisa menggunakan program internasional. Tentu juga dengan biaya internasional. Iya. Kemudian informasi daftar ulang nanti kalau Anda diterima pengumumannya tanggal 28 Maret ya, 28 Maret 2023, nanti segera dipantau di laman masing-masing perguruan tinggi tempat kita diterima. Ya, karena nanti tentu ada perbedaan jadwal dan seterusnya. Oke. Saya rasa untuk kita melihat halaman Halo SNPMB sudah cukup. Nanti dapat Anda lihat ulang. Kemudian lagi-lagi kalau nanti tidak menemukan pertanyaan atau ada masalah lain, nanti bisa menggunakan hubungi kami ini. Nanti kayaknya harus login kemudian mengirimkan tiket. Ya, kita pantau terus tiket kita. Saran kita jangan sampai nanti waktu Anda mepet. Coba saya tak jajal login ya. Kita jajal login. Oke. Ya. Dari 251 siswa kelas 12 yang belum membuat akun ada 34 per detik ini, kemudian 217 sudah daftar tapi nggak tahu sampai level mana melengkapi, kemudian belum ada yang menyimpan permanen. Simpan permanen berarti semua data sudah lengkap kemudian disimpan permanen. Kalau sudah Anda simpan permanen maka nanti sudah tidak diperkenankan lagi untuk merubah data pribadi dan data ini nanti akan dipergunakan untuk SNBP maupun SNBT. Ya, SNBP maupun SNBT. Syarat nanti Anda bisa milih SNBP setelah nanti data PDSS Anda dimasukkan, Anda harus sudah simpan permanen dulu baru nanti bisa milih program studi. Sehingga kalau masih ada dari Anda itu datanya belum lengkap, silakan segera dilengkapi. Kalau benar-benar sudah lengkap, kemudian jangan ragu untuk simpan permanen. Ini sudah tanggal 24 ya. Saya kok nggak sampai lupa tanggal. Ya, tanggal 24. Maka nanti terakhir kalau nggak salah tanggal 8 Februari sudah sangat mepet waktunya, sehingga yang datanya sudah lengkap, data pribadi Anda sudah lengkap, silakan segera Anda simpan permanen. Cek ulang, sekali lagi cek ulang, pas fotonya jangan pas foto yang Anda sedang di pantai dan seterusnya, pokoknya pas foto yang kondisi Anda formal. Iya, data Anda seperti itu. Ini sudah ada yang belum registrasi dan seterusnya. Ya, ada segitu.
yang belum registrasi. Yang lain sudah, tinggal Anda lengkapi, kemudian simpan permanen. Udah. Baik, saya rasa ini sudah cukup ya untuk tentang Halo, SNBMP, kemudian Perpal. Saya ingatkan, data diri Anda kalau sudah lengkap, segera Anda simpan permanen. Kemudian kalau ada masalah, tidak bisa login dan seterusnya, saya di admin sekolah tidak bisa melakukan apapun karena statusnya sama-sama. Ya, kalau Anda lihat di sini pun tidak bisa melakukan apapun, tidak ada menu apapun di sini. Yang kita dapat lihat hanyalah data Anda, belum registrasi. Sudah registrasi tapi belum disimpan permanen dan seterusnya. Sudah, hanya seperti itu yang dapat kita lakukan. Kita pun nggak bisa melihat data lengkap Anda. Kalau ini saya klik, kalau data ini terbuka, nama saya klik, maka nanti akan muncul data detail, tetapi ternyata tidak. Jadi, admin sekolah hanya bisa memantau nama dan status akun Anda. Sudah, gitu toh. Sudah ya. Adakah pertanyaan? Silahkan. Boleh menggunakan kolom chat kalau ada pertanyaan. Nanti saya pantau. Saya pakai 2 monitor ya. Satu saya share, yang satu saya gunakan untuk memantau kalau ada chat yang masuk. Belum ada? Oke. Bisa dilanjut. Meneng kabeh iki jan susah aku. Oke. Kalau sudah, saya tak menampilkan mana sih? Oke. Oh, bukan. Sebentar, saya cari dulu ya, sebentar. Ada di situ, bukan. Di 2122, kemudian di folder PDSS, terus semoga masuk di sini. Ya. Oke. Ya, baik. Nama saya rasa tidak perlu saya tampilkan, nanti di spreadsheet saya, di spreadsheet saja nanti saya tampilkan. Oke, ini sebenarnya ada namanya ini, ada, tapi nggak usah ditampilkan dulu, Oke, kita mulai dari, ini sudah lama sekali ya, Mas 49 itu tahun 2013 mereka ikut SNMPTN dan data yang diterima seperti ini, Ctrl F1 ya. Oke. Memang sementara ini kalau kita lihat porsi kita diterima itu kebanyakan ya masih ada di Jogja, di UNY, UGM, UPN. Ya. Diterima di situ. Nanti spreadsheet-nya saya share aja agar dapat Anda akses. Kemudian Mas 50 2014. Oke, ada hal yang menarik di sini, si Citra ini kalau nggak salah sekarang dia studi lanjut di luar negeri. Terakhir kemarin nggak tahu di mana itu. Ya, kemudian si Hari Wibawa ini dia membuat sejarah. Si Hari ini membuat sejarah tahun 2014 ya. Dia lewat jalur SNMPTN masuk ke, bisa diterima di teknik elektro. Sebelum hari ini belum ada satupun siswa kita yang bisa masuk ke teknik dengan jalur SNMPTN. Kalau sekarang ya SNBP itu. Tetapi setelah ini baru ada yang bisa masuk. Kemudian Husnul, ini pendidikan dokter.
di UNS, kemudian PGSD dan seterusnya. PGSD Anda jangan anggap remeh, banyak sekali nanti yang harus Anda kuasai. Statistik, ini dari dulu suka matematik, masuknya statistik dan seterusnya, lintang pendidikan bahasa Inggris, tetapi ya ini Grandmaster kita dulu punya Grandmaster catur, kalau nggak salah. Kemudian dia pendidikan lanjutnya dia di kedokteran gigi UGM, pendidikan bahasa Inggris. Kayaknya saya nggak tahu, yang kedokteran gigi mungkin dia masuknya lewat jalur mandiri, karena tadi kalau SNPTN diterima maka dia nggak bisa ikut yang yang pakai tes. Hilmi ini kalau nggak salah saat ini ya, pertama dia masuknya matematika, kemudian ganti tahun dia masuknya ITB, tahun berikutnya dia ke UI, nggak tahu di program studi apa, kalau nggak salah kedokteran. Jadi bertahap sampai ke Jakartanya dan seterusnya. Ada banyak pendidikan bahasa Jawa. Oke. Kemudian berikutnya lagi, kalau Anda lihat masih banyak ya, UGM, UNY, ada beberapa di UNS dan seterusnya. Ya, kemudian ini saya dapat dari Bu Lasmi ini. Namanya tidak nama-nama lengkap. Iya. Oke. Puspita Pertiwi yang kemarin membantu kita di bahasa Inggris di semester 1. Kemudian Zahra Fauziah saat ini juga bantu kita mengajar di kelas 10-11 sosiologi. Kemudian Yeremia Bayu ini putranya Bu Eko, kayaknya dia masuknya ke STAN akhirnya. Iya. Kemudian 53, sebentar, kayaknya saya nggak tahu ada nggak yang kan. Oke. Teknik lingkungan, keperawatan dan seterusnya. Ada bimbingan konseling. Kemudian kita sudah mulai melihat tahun 2018, kita jejerkan dengan kita tampilkan rata-rata kelas, peringkat kelas dia dan rata-rata peringkat paralel dia. Ada beberapa sih namanya, ini dia diterima di mana-mana dan seterusnya. Untuk data Anda nanti kita tampilkan juga nanti, ya. Ada yang teknik nuklir, teknik elektro. Nah, akhirnya setelah si Hari Wibawa di Kamas 50 tadi, ada beberapa yang diterima di teknik terus banyak ya, karena tadi rekodnya bagus. Afilia saya nggak tahu dia sudah lulus belum. Dia ngambilnya kimia organik dan seterusnya. Terus di sini kita tampilkan juga, kita lengkapi dengan rata-rata kelas, rata-rata paralel dan seterusnya. Ini masih belum pakai eligible ya, jadi ini kita masih memasukkan semua nilai untuk semua siswa. Kemudian nanti by sistem siapa saja yang berhak untuk mengikuti SNMPTN waktu itu, sehingga kita tidak punya wewenang untuk menentukan siapa-siapa by system. Dan terkadang itu yang kemudian diprotes oleh banyak sekolah, karena apa? Yang paling tahu siswa di sekolah tersebut ya sekolahnya, bukan PDSS-nya gitu. Nih teknik, ada juga teknik. Kemudian 56 ini tahun 2020.
Ini ada peringkat rata-rata kelas selama ini 5 semester ya. Berarti data Anda nanti bisa kita tampilkan juga rata-rata Pak. Kemudian ini sudah mulai pakai sistem eligible tahun 2020. Sudah mulai pakai eligible. Iya. Jadi hak eligible kalau memang tidak berminat dapat kita alihkan ke siswa berikutnya, peringkat berikutnya seperti itu. Geografi lingkungan, teknik sipil, dan seterusnya. Ada banyak. Kedokteran hewan rasanya setiap tahun ada. Kemudian teknik keperawatan. Nah, kayaknya banyak yang lewat jalur tes. Pendidikan bahasa Jawa, BK, dan seterusnya. Kemudian EKMAS 57. EKMAS 57 kita tampilkan juga, ini sudah pakai eligible, rata-rata paralel, rata-rata kelas seperti itu. Ya, diterimanya di mana saja. Informatika ada di teknologi informasi, siapa ini? Dan seterusnya, ya. Yang lain ini juga milih, tapi karena kita tidak bisa memantau apa yang dipilih oleh siswa eligible, ya akhirnya kita hanya dapat memantau data yang diterima saja, data yang diterima line up seperti biasanya di grup, ya. Ada ilmu tanah dan seterusnya. Oke. UPN, Oke, gizi kesehatan dan seterusnya. Yang di atas itu yang MIPA, yang bawah yang IPS. Berarti eligible ini sudah kita gunakan mulai tahun 2000, 2001, 2022. Anda 2023, berarti mulai 1, 2, 3. Anda tahun keempat mulai eligible, ada eligible. Baik. Kita lihat untuk sebentar, saya filter dulu. Oke, peringkat kelas, peringkat paralel dan seterusnya, diterima di mana saja dan seterusnya. Oke. Eksa keperawatan dan seterusnya. Oke, teknik elektro. Oke. Sudah, datanya seperti itu. Nanti dapat, ya, saya sampaikan ulang, nanti dapat Anda akses sendiri. Nanti saya share, ngaksesnya nanti Anda pakai akun GWE ya, pakai akun GWE. Si Kukuh ini ya dia diterima di akuntansi, dan dulu saat dia masih aktif jadi siswa itu dia yang meskipun belum ada program tutor sebaya seperti yang saat ini Anda nikmati, dia sudah mulai dengan mentutori teman-temannya sendiri. Ya, belum ada program tetapi dia sudah mendahului. Meskipun dulu sekali kita pernah ada program tutor sebaya. Iya. Oke, nah terus bagaimana dengan data Anda? Nah ini data Anda, sudah nyiapkan kamera atau screenshot. Nah ini saya simpan dulu, data Anda nanti saya tambahkan aja ke sini. Eka 59 nanti saya masukkan ke situ. Sementara masih gabung di dokumen yang lama, saya save as dulu. PD, oke. Ya, bagaimana dengan data Anda? Nah, data Anda kayak gini nih. Kalau kita mau melihat, ini saya hide saja dulu. Oke. Ctrl F1.
Oh, belum bisa kontrol F1. Oke. Data Anda seperti ini deh sebenarnya. Di ketentuan itu diminta untuk membuat rata menggunakan rata-rata, tetapi pengalaman kita kalau pakai rata-rata kemudian di rata-rata lagi, maka nanti nilainya akan cenderung cenderung banyak yang mirip, sehingga kita ambil kebijakan yang kita gunakan tidak rata-rata tapi jumlah semua nilai pengetahuan dari semester 1, 2, 3, 4, 5 totalnya berapa. Oke, baterai saya hampir. Oke, aman. Kemudian kita buat peringkat karena yang IPA itu ada 58, IPS 44, maka kita tarik ke bawah, rekomendasikan gitu. Kemudian kemarin kita tawarkan ya, siapa yang tidak bersedia eligible, ada 2 teman kita yang tidak mau. Ya sebenarnya dia kalau melihat dari sisi akademisnya ini bagus, sebenarnya bagus sekali. Ya, dia ada di paling atas sebenarnya, tetapi tidak bersedia. Kemudian berikutnya ada di grade berapa ini? Ada di grade 47. Tidak bersedia. Kemudian yang kita lakukan dengan membuat surat pernyataan bermaterai sudah dilakukan. Kemudian kita tawarkan ke siswa berikutnya. Kita lihat nilai berikutnya, delalahnya nilainya ini berbeda. Nah, ini loh. Kalau kemarin itu perbatasan 58 itu ada di sini, ini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3 nilainya ada yang sama. Kebetulan pas. Delalah kersane Gusti Allah pas di 58 ada di situ, sehingga kita terlepas dari masalah. Karena kalau nanti kita harus motong di sini, maka kita harus menentukan dari 3 ini siapa yang punya prestasi yang tercantum di rapot untuk membedakan. Baru kalau nanti dari prestasi itu tidak ada semua misalnya, maka kemudian kita baru menggunakan urutan nilai yang ada, nilai mata pelajaran yang ada di rapot itu. Tetapi delalahnya ini pas 58. Kemudian berikutnya kita tawarkan ke siswa berikutnya yang untuk eligible sudah, sehingga 2 mengundurkan diri, kemudian kita mendapatkan 2 pengganti. Kemudian untuk yang IPS nanti dokumen yang eligible nanti lagi-lagi saya jadikan satu spreadsheet aja agar dapat Anda akses, dapat Anda lihat-lihat lagi lebih detail gitu. Dengan cara yang sama urutannya seperti ini. Mulai dari yang sama ya, nilai pengetahuan untuk 5 semester, kemudian kita jumlahkan, kemudian sudah kita ambil karena IPS 44, kita ambil 44. Delalahnya 44, 45 itu hanya selisih 1 poin, tetapi ini tetap berbeda. Ya, tetap berbeda. Sehingga lagi-lagi kita aman karena datanya berbeda. Nah, kemudian data Anda yang tidak dapat Anda tinggalkan adalah yang ini. Sebentar. Yang ada di sini, ini adalah data-data penting Anda sebenarnya. Kalau nanti akan Anda pergunakan untuk referensi. Kira-kira nanti kalau Anda daftar itu Ctrl Y, Ctrl S. Kalau Anda daftar itu nanti kira-kira sampainya di mana? Nah, sampainya di mana itu ya kira-kira gambaran singkat saya, karena yang kita pergunakan di dokumen ini, adalah peringkat kelas, peringkat paralel itu adalah peringkat untuk semua mapel. Berarti sudah kita awali sejak lama, kita membandingkan mulai tahun lulusan 2018.
Iya, benar 2018. Eh, Anda nanti bisa kayaknya yang paling paling bukan paling sih, relatif valid itu ya kira-kira Anda bisa gunakan yang di sini. Anda bisa gunakan yang peringkat paralel lah. Misalnya di sini. Katakanlah saya boleh gunakan salah satu sampel Anda ya. Hanya sampel aja kok. Hanya sampel aja. Jadi katakanlah saya di peringkat paralel kumulatif selama saya gunakan ini aja. Ini peringkat paralel kumulatifnya selama 5 semester itu ya rata-ratanya 56,4. 56,4 itu kalau kita lihat sejarah ya, kita melihat sejarah maka sejarahnya itu tadi berapa malah lupa. 56,4. 56,4 itu ini enggak ada. Yang di sini enggak ada. Kita mulai dari yang 58. Nih, coba. Yang setara dengan itu 56,4, 56, 57. Atau kita lihat aja yang diterima aja deh. Enggak ya. Kita lihat yang diterima aja. Oke. Paralel 5. Nah, ini 60 ini diterimanya di PGSD, tetapi 47 di UNY Fisika. Sebentar. Beberapa program mungkin nggak menarik Anda ya, tetapi nanti sebentar ada hal tertentu yang kita harus cek lagi. Ini 56. Nah, kira-kira ini kemarin kakak Anda itu ya paralel rata-rata paralel selama 5 semester di 58 itu dia bisa diterima di sini. Nah, gitu. Kira-kira, maka nanti kalau Anda gunakan referensi pilih ya kurang lebih nanti akan di daerah itu kira-kira. Gitu. Kira-kira di daerah itu. Itu yang IPA. Kemudian bagaimana dengan yang di IPS? Coba kita lihat. Ini, oke. Bawah ya. Oke. Saya ambil aja ini ada 29,2. 29,2 itu kira-kira sampainya di mana ya? 29, 20 ada di UNY akuntansi. Kemudian ini 40 UNY 17 di UGM psikologi. Nih, ini hampir dekat dengan 29, 28,6 di UNY psikologi. Ini yang 58, yang 57 di mana? Yang 57 nanti dapat Anda lihat 29 dia di UNY pendidikan sosiologi. Nah, seperti itu. Kemudian yang di sini pendidikan geografi. Kira-kira sampai ke situ. Kira-kira, ini hanya perkiraan saja. Sehingga nanti program-program yang Anda pilih rasanya perlu Anda cek ulang, tetapi tadi di bagian awal tadi kita sampaikan beberapa program mungkin tidak menarik Anda. Nah, tetap yang Anda pergunakan nanti adalah kemarin Anda yang sudah punya data Riasek ya, kemudian asesmen bakat minat. Sebentar, masih jam segini masih ada yang mau masuk. Asesmen bakat minat. Nah, nanti Anda bisa lihat-lihat yang di sana. Gitu. Kemudian ada satu lagi yang sudah 20-50 ya. Kita ketemu maksimal 20-55. Ada satu hal lagi, coba kita lihat data. Yang laman utamanya mana? Oh, ini halo. Yang nggak pakai halo.
belum muncul ya data perguruan tingginya. Ini hal ini penting sekali. Sebentar, kalau saya milih dulu LTMPT ya, masih bisa diakses nggak LTMPT? Masih bisa daftar PTN. Nah, alah ya, nggak bisa. Saya sebenarnya mau menampilkan data yang ada di sini nantinya kalau sudah tiba waktunya gitu, kalau sudah tiba waktunya program mana sih? Ini nih ada pilihan program studi. Oh, nggak bisa diakses, nggak bisa. Di program studi yang nanti dapat Anda pilih itu nanti akan ada statistiknya. Lah, terus terkadang kita statistik itu nanti akan menampilkan kira-kira tahun ini yang milih program studi itu berapa orang, yang diterima berapa, tahun berapa orang. Kita lihat rangkaian waktu beberapa tahun terakhir, itu yang daftar berapa, yang diterima berapa. Tolong Anda fokus saja ke minat Anda. Anda bisa abaikan data-data yang ditampilkan itu. Kenapa saya bisa sampaikan seperti itu? Karena data yang ditampilkan itu hanya data jumlahnya saja. Jumlah siapa yang berminat, kemudian dari yang berminat itu yang diterima berapa. Terkadang kalau Anda mengikuti beberapa lembaga bimbingan belajar itu, peluangnya yang diterima itu 1 banding berapa gitu. Berarti kalau nanti rasionya semakin gede, berarti peluang diterima itu semakin tinggi. Belum tentu seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu nilai mereka itu berapa saja gitu loh. Meskipun yang milih sedikit, tapi kalau nilainya tinggi-tinggi semua, itu ya akan sulit. Tetapi meskipun yang pilih banyak, tapi nilainya rendah-rendah, ya akan relatif lebih mudah. Tahu yang saya maksud ya? Ya, kira-kira seperti itu. Sehingga di pertemuan pendampingan pertama ini, fokus kita kita sudah melihat tadi data pertanyaan yang sering muncul di halo apa tadi, berapal-apal. Di halo SNPMB ya. Kemudian hal-hal penting kritis yang harus kita sikapi. Kemudian berikutnya kita melihat sejarah kakak Anda kemarin, diterima di mana saja dan seterusnya. Kemudian data Anda sudah dapat Anda lihat. Kemudian nanti, kalau nggak nanti ya besok lah, kayaknya sudah cukup lelah. Data Anda nanti akan kita share di Google Sheet. Nanti dapat Anda akses pakai Google Workspace, termasuk beberapa nanti Anda perlu masukkan di situ. Terus berikutnya nanti, pertemuan berikutnya di pendampingan 2 ya, kita sudah lebih fokus ke program yang nanti akan kita pilih. Sehingga nanti kalau di WA grup koordinasi disampaikan Google Sheet, Anda diminta untuk ngisi, segera Anda isi, karena data itu nanti yang akan kita gunakan untuk bahas. Ada satu yang sering dilakukan oleh musyawarah guru BKDIY itu adalah dengan cara membuat peringkat sekolah dari yang eligible itu diterima berapa. Nanti persentase yang diterima itu akan membuat peringkat sekolah tersebut itu tinggi. Tetapi untuk Anda, saya ulang, untuk Anda nanti, Anda nggak usah mikir Anda diterima atau tidak. Yang lebih penting atau yang paling penting, program yang nanti Anda pilih itu benar-benar Anda minati. Saya sampaikan nonsens dengan peringkat sekolah kita nanti saat nanti di peringkat untuk semua sekolah di DIY. Itu nggak penting.
Karena apa? Bagian paling penting adalah menyiapkan Anda agar lebih siap menghadapi masa depan, bukan melihat data peringkat sekolah kita yang ditampilkan oleh MGBK. Gitu ya. Ya, nanti kalau ada komponen sekolah yang kurang setuju, nanti saya akan sampaikan data-datanya. Tetapi yang jelas Anda nggak usah mikir nanti sekolah peringkat sekolah akan seperti apa, nggak usah mikir. Anda fokus pada diri Anda, pada minat dan bakat Anda, kemudian Anda milih program yang paling sesuai. Gitu ya. Ada pertanyaan silahkan. Di chat, ada yang ngisi di chat, ya apa ini? Oke, ya. Oke. Ternyata overtime ya. Rencana kita sampai 20 lebih 55, ternyata 20 sampai 50, 20:57 overtime 2 menit. Sementara itu dulu yang kita bahas, teman-teman. Saya seperti monolog, nggak ada yang respon secara langsung. Itu dulu yang kita bahas. Semoga semakin membuat kita lebih mantap gitu ya. Nanti data-datanya setelah siap segera kita share, dapat Anda akses. Kita juga bisa kolaborasi tentang nanti pilihan program studi kita, dan harapannya ini akan bisa menjadi salah satu jalan untuk membawa Anda ke sukses masa depan. Kita akhiri dengan berdoa, semoga yang kita dapatkan bermanfaat dan kita selalu diberi kesehatan agar seperti yang kita cita-citakan ya, kita berguna bagi keluarga, ya, lingkungan sekitar, nusa dan bangsa. Dengan sikap sempurna, berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin Pak, makasih Pak. Cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Anda boleh left room. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.